Banyak catatan kuno, terutama dari bangsa Polinesia yang merupakan pelaut ulung, terdapat legenda tentang sebuah daratan rahasia di tengah samudra. Mereka menyebutnya Hawaii, tanah leluhur yang menjadi asal dan tujuan akhir. Beberapa antropolog percaya Hawaii adalah mitos spiritual, tapi ada kemungkinan legenda itu berakar dari kenangan kolektif akan sebuah pulau yang pernah ada lalu tenggelam. Begitu pula bangsa-bangsa lain yang mendiami Pasifik. Orang-orang Rapa Nui di Pulau Paskah berbicara tentang pulau bayangan. Suku-suku di Hawaii punya kisah tentang daratan yang muncul di balik kabut. Bahkan catatan pelaut Spanyol pada abad ke-16 mencatat keberadaan pulau yang tidak pernah lagi mereka temukan. Seolah-olah samudra sendiri menyembunyikannya dari dunia. Pulau misterius itu menjadi obsesi banyak penjelajah, mulai dari kapten kapal Eropa hingga pemburu harta karun modern. Mereka percaya di sana tersimpan rahasia besar, entah itu emas, pengetahuan kuno, atau bahkan pintu menuju peradaban yang hilang seperti Atlantis. Beberapa ekspedisi modern dengan satelit dan sonar mencoba mencari tanda-tandanya di dasar samudra, dan kadang mereka menemukan anomali aneh berupa bentuk menyerupai struktur buatan manusia di bawah laut. Seolah ada kota yang tenggelam. Apakah itu kebetulan? Atau bukti bahwa pulau misterius itu pernah ada sebelum ditelan oleh kekuatan bumi? Narasi ini semakin dalam ketika kita membayangkan bagaimana rasanya benar-benar berada di lautan luas. Angin menerpa wajah, layar kapal berderit, dan di kejauhan, samar terlihat daratan yang seolah memanggil. Tapi semakin kita mendekat, semakin jauh ia pergi. Seakan-akan pulau itu hidup, bergerak, bermain-main dengan pandangan manusia. Malam tiba, langit penuh bintang, laut hitam berkilauan. Lalu tiba-tiba dari kabut muncullah cahaya. Bukan cahaya bulan, bukan cahaya bintang, melainkan nyala obor dari pantai yang tidak ada dalam peta. Beberapa pelaut yang berani mengarahkan kapal ke sana mengaku terdampar di sebuah pulau yang penuh misteri. Mereka menemukan pantai berpasir hitam, hutan yang sangat lebat dengan suara binatang yang belum pernah mereka dengar, dan reruntuhan batu raksasa yang seperti ditinggalkan oleh peradaban kuno. Reruntuhan itu aneh, penuh ukiran yang bukan berasal dari budaya manapun yang dikenal, lebih tua daripada Moai di Pulau Paskah, lebih asing daripada piramida di Mesir, seakan dibangun oleh tangan yang bukan manusia. Tapi setiap kisah tentang keberhasilan menginjakan kaki di pulau itu berakhir dengan tragedi. Ada yang tidak pernah kembali, ada yang kembali dengan kondisi setengah gila, dan ada yang membawa peringatan bahwa pulau itu tidak boleh didatangi lagi, sebab ia bukanlah sekadar daratan, melainkan makhluk hidup yang menjaga rahasia besar. Sebagian peneliti modern mencoba menjelaskan fenomena ini dengan sains. Mereka menyebut tentang fenomena fata morgana laut atau superior mirage yang bisa memantulkan bayangan daratan dari jauh. Ada pula yang mengaitkan dengan aktivitas tektonik di Samudra Pasifik yang bisa membuat pulau muncul akibat letusan vulkanik lalu tenggelam kembali. Tetapi meski sains menawarkan penjelasan, tetap ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, seperti suara misterius, cahaya di malam hari, atau kesaksian yang begitu mirip dari orang-orang berbeda zaman. Legenda pulau misterius itu terus hidup karena manusia selalu tertarik pada hal-hal yang tersembunyi. Dan Samudra Pasifik adalah rumah bagi banyak misteri. Dari segitiga misterius, kapal yang hilang, hingga daratan yang muncul lalu lenyap, pulau ini bukan hanya kisah kosong, melainkan cermin dari ketakutan terdalam manusia akan yang tak terlihat dan tak terjelaskan. Bayangkan jika suatu hari kapal modern dengan teknologi canggih benar-benar menemukan pulau itu, apa yang akan mereka temukan? Apakah hanya daratan biasa, atau sebuah tempat yang bisa mengubah sejarah umat manusia? Dalam diamnya, Samudra Pasifik menyimpan rahasia yang tak terhitung, dan mungkin pulau misterius itu adalah kunci untuk memahami bagaimana dunia ini bekerja. Apakah kita benar-benar sendirian, atau ada sesuatu yang jauh lebih tua, lebih besar, dan lebih berkuasa daripada yang pernah kita bayangkan? Legenda ini bukan sekadar cerita rakyat, melainkan teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. Dan hingga hari itu tiba, pulau misterius di tengah Samudra Pasifik akan terus menghantui imajinasi kita, memanggil kita dengan bisikan ombak, dan menguji keberanian siapapun yang mencoba menjawab panggilannya. Di balik hamparan ombak Pasifik yang tak berujung tersembunyi, kisah yang semakin dalam tentang pulau misterius itu. Banyak pelaut abad pertengahan yang mencatat hal-hal aneh di logbook kapal mereka. Catatan itu kini tersimpan di museum-museum tua di Spanyol, Portugal, hingga Inggris. Beberapa tulisan menyebutkan munculnya daratan hijau di tengah perjalanan, lengkap dengan sungai yang berkilauan diterpa sinar matahari. Para pelaut yang kehausan menganggap itu sebagai anugerah, lalu mencoba mendekat.
Namun sesampainya di titik koordinat yang sama, mereka hanya menemukan lautan kosong. Tak ada tanda-tanda daratan, hanya gelombang yang lebih besar dari biasanya. Seolah samudra sedang mengejek keberanian mereka. Sementara itu, di sisi lain dunia, suku-suku pribumi Pasifik menyimpan cerita bahwa pulau itu adalah tempat tinggal roh leluhur. Sebuah pulau yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa, kecuali oleh orang-orang yang sedang berada di ambang hidup dan mati. Mereka percaya pulau itu adalah gerbang menuju dunia arwah, tanah suci yang dijaga oleh makhluk-makhluk gaib. Cerita ini membuat banyak penjelajah Eropa semakin penasaran. Mereka menganggap itu sebagai tanda bahwa ada daratan yang belum ditemukan, mungkin kaya dengan emas atau rempah, dan mereka berlayar jauh lebih dalam ke Pasifik hanya untuk mencari pulau yang terus menghindar. Beberapa di antaranya hilang begitu saja tanpa jejak. Kapal tak pernah kembali, hanya meninggalkan rumor bahwa mereka tersedot oleh kutukan pulau itu seiring berjalannya waktu. Legenda ini semakin bercabang. Ada yang mengatakan pulau itu hanya muncul pada malam tertentu ketika bulan purnama berada tepat di atas samudra. Ada juga yang mengatakan ia hanya bisa ditemukan oleh mereka yang benar-benar tersesat, bagaikan hadiah atau hukuman dari samudra sendiri. Satu kisah terkenal datang dari seorang kapten Jepang di era Edo yang menuliskan bahwa ia melihat pulau dengan pantai putih bersih, penuh dengan burung laut dan pepohonan yang syarat buah. Ia bahkan sempat menyuruh awaknya berlabuh. Mereka memungut beberapa batu aneh yang berkilau di bawah sinar matahari. Namun tiba-tiba badai datang tanpa peringatan, dan ketika badai reda, pulau itu menghilang. Batu-batu yang mereka bawa pun berubah menjadi debu hitam yang hancur di tangan. Apakah itu hanya dongeng? Atau benar-benar terjadi? Tidak ada yang tahu. Namun cerita ini bertahan ratusan tahun, menjadi bagian dari folklore Jepang tentang pulau hantu abad modern. Kisah pulau misterius itu muncul kembali lewat teknologi. Satelit pernah menangkap bayangan daratan di lokasi yang semestinya kosong. Beberapa citra menunjukkan garis pantai samar yang kemudian hilang di foto berikutnya. Seakan-akan ada sesuatu yang bermain dengan penglihatan manusia, bahkan mesin canggih sekalipun. Para ilmuwan mencoba menjelaskannya dengan fenomena natural, seperti pulau vulkanik sementara yang muncul akibat letusan, lalu tenggelam lagi ke dasar laut. Hal ini memang terjadi di Pasifik. Namun yang membuat legenda ini unik adalah konsistensi cerita dari berbagai budaya berbeda yang tidak saling mengenal. Mengapa mereka semua menggambarkan hal yang hampir sama? Sebuah pulau yang muncul lalu hilang. Sebuah tempat yang indah sekaligus mengerikan. Ada teori lain yang lebih berani. Beberapa peneliti alternatif percaya pulau itu adalah sisa peradaban kuno yang sudah punah. Mungkin bagian dari benua yang hilang sepertimu, atau Lemuria. Daratan besar yang dipercaya pernah ada di Pasifik ribuan tahun lalu. Jika benar demikian, maka pulau misterius itu bukan hanya ilusi, melainkan fragmen terakhir dari dunia yang ditelan laut. Reruntuhan kuno yang kadang muncul di permukaan sebelum kembali tenggelam. Legenda ini semakin menguat karena adanya penemuan aneh di dasar laut. Struktur batu yang seolah tersusun rapi seperti jalan dan tembok. Misalnya di Yonaguni, Jepang. Banyak yang percaya itu adalah bagian dari kota yang tenggelam, dan mungkin terhubung dengan pulau misterius di tengah Pasifik. Jika memang ada peradaban tua yang hilang, mungkin mereka masih menyisakan rahasia di pulau itu. Rahasia tentang teknologi, pengetahuan, bahkan mungkin kontak dengan dunia lain. Karena beberapa legenda menyebut bahwa pulau itu bukan hanya tempat biasa, melainkan pusat kekuatan, tempat di mana langit dan bumi bertemu. Sebuah titik energi yang mampu membuka gerbang dimensi lain. Tidak heran jika banyak yang mengaitkannya dengan cerita-cerita UFO di wilayah Pasifik, terutama di area segitiga misterius. Bagaimana jika pulau itu sebenarnya markas tersembunyi dari makhluk luar angkasa, atau entitas lain yang menjaga bumi sejak dahulu? Imajinasi ini terdengar gila, namun tak bisa dibantah sepenuhnya, karena terlalu banyak kesaksian yang konsisten. Kisah-kisah nelayan, pelaut, bahkan pilot yang melintasi Pasifik dan melaporkan hal-hal aneh. Semua itu menambah lapisan pada misteri yang sudah dalam. Hingga kini, tidak ada satupun peta resmi yang mencatat keberadaan pulau itu. Tetapi tidak berarti ia tidak ada. Mungkin, ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan dirinya. Atau mungkin hanya orang-orang tertentu yang ditakdirkan untuk melihatnya. Bagi sebagian orang, pulau misterius itu adalah pengingat bahwa dunia masih menyimpan rahasia yang belum terungkap. Bahwa tidak semua bisa dijelaskan dengan sains modern. Dan bahwa lautan, dengan segala kedalamannya, masih lebih luas dan lebih penuh rahasia daripada angkasa luar.
Dan setiap kali kapal berlayar menembus kabut Pasifik, selalu ada kemungkinan mereka akan mendengar bisikan dari jauh. Bisikan yang memanggil menuju sebuah daratan yang tidak boleh ada, namun tetap muncul. Pulau misterius yang akan terus hidup dalam legenda, sampai manusia benar-benar menemukannya. Seiring zaman berganti, kisah tentang pulau misterius di tengah Samudra Pasifik tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan ketika dunia sudah dipenuhi kapal uap, radar, satelit, dan peta digital, legenda itu tetap menolak untuk padam. Seakan, pulau itu sendiri yang menjaga kisahnya tetap hidup. Para pelaut modern pun masih melaporkan pengalaman aneh yang menyerupai catatan nenek moyang mereka. Seorang kapten kapal kargo dari Filipina pada tahun 1970, menulis bahwa ia melihat daratan di kejauhan dengan puncak hijau yang menjulang di balik kabut. Ia bahkan menyalakan radio untuk melaporkan penemuan itu. Tetapi begitu sinyal dikirim pulau tersebut, hilang dari pandangan. Seolah ditelan oleh laut hanya dalam sekejap, kejadian itu membuat awak kapal kebingungan, karena semua orang di geladak bersaksi melihat hal yang sama. Bukan hanya ilusi seorang diri. Laporan itu masuk ke arsip pelayaran internasional, namun segera dikategorikan sebagai fenomena optik. Meski demikian, awak kapal tetap yakin bahwa mereka melihat sesuatu yang nyata. Tidak berhenti di situ. Seorang pilot militer Amerika pada tahun 1983 melaporkan hal serupa ketika melintasi Pasifik menuju Guam. Ia melihat garis pantai samar di radar dan dengan mata telanjang, namun saat ia mencoba menurunkan ketinggian untuk memastikan, daratan itu lenyap seperti asap. Yang lebih mengejutkan lagi, rekaman radar menunjukkan objek besar berbentuk daratan, tapi kemudian menghilang begitu saja tanpa jejak. Anomali seperti itu sulit dijelaskan, bahkan dengan teknologi modern. Semakin banyak bukti kecil seperti ini, semakin kokoh pula legenda pulau misterius di tengah samudra. Di sisi lain, para peneliti budaya terus menggali mitologi suku-suku Pasifik dan menemukan bahwa kisah tentang pulau yang hilang bukanlah cerita tunggal, melainkan sebuah pola. Di Hawaii dikenal kisah tentang Pulau Kanehunamoku, sebuah daratan ajaib yang hanya muncul pada waktu tertentu. Di Samoa ada legenda Pulotu, dunia roh yang digambarkan sebagai pulau di seberang lautan. Di Tonga, Fiji, hingga Polinesia Timur cerita serupa muncul dengan nama berbeda. Namun, inti yang sama, sebuah daratan misterius yang bisa muncul lalu hilang. Bagi sebagian antropolog ini bukan kebetulan, melainkan ingatan kolektif tentang peristiwa geologi besar yang pernah dialami leluhur bangsa Pasifik. Mungkin ada pulau atau benua kecil yang tenggelam ribuan tahun lalu, tetapi ingatan tentangnya tetap hidup dalam mitos, lalu diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika Eropa mulai menjelajahi Pasifik di abad ke-16 dan 17, mereka sering menambahkan catatan tentang pulau-pulau yang kemudian tidak pernah ditemukan kembali. Beberapa peta kuno bahkan mencatat pulau-pulau yang sekarang dianggap fiksi, seperti Pulau High Brasil di Atlantik dan beberapa daratan misterius di Pasifik. Salah satunya disebut Island of Davis, yang dilaporkan seorang navigator Inggris, tapi tak pernah terlihat lagi. Hal seperti ini menambah keyakinan bahwa samudra memiliki cara sendiri untuk menyembunyikan rahasianya, dan bahwa mungkin pulau misterius itu memang ada, tapi berpindah atau menolak untuk ditemukan secara permanen. Sebagian teori berusaha menjelaskan dengan aktivitas vulkanik, karena Pasifik dikenal dengan Ring of Fire, wilayah cincin api penuh gunung berapi bawah laut. Ada kalanya letusan besar bisa menciptakan daratan baru yang bertahan sebentar, lalu runtuh kembali ke laut. Hal ini memang pernah terjadi beberapa kali, misalnya di Tonga tahun 2015. Sebuah pulau baru muncul akibat letusan vulkanik. Tapi tetap saja legenda tentang pulau misterius memiliki nuansa berbeda. Bukan sekadar pulau baru, melainkan pulau dengan peradaban, suara, cahaya, dan kisah-kisah supranatural yang melekat di dalamnya. Disinilah garis antara sains dan mitos menjadi kabur. Ada yang percaya bahwa pulau itu mungkin berada di dimensi lain, tidak sepenuhnya ada di dunia kita, hanya sesekali menampakkan diri ketika kondisi tertentu terpenuhi, seperti bulan purnama, badai besar, atau ketika seseorang berada dalam kondisi mental tertentu, antara hidup dan mati. Hal ini sejalan dengan kepercayaan spiritual. Banyak suku Pasifik yang menganggap pulau itu sebagai tanah roh, dunia peralihan menuju keabadian. Jika benar demikian, maka pulau itu bukan sekadar lokasi fisik, melainkan juga fenomena spiritual yang hanya bisa disentuh oleh jiwa yang siap. Teori lain yang lebih modern bahkan menghubungkannya dengan anomali elektromagnetik di Pasifik. Ada area tertentu yang dikenal dengan gangguan kompas, hilangnya sinyal radio, dan misteri lainnya. Mungkin pulau itu muncul di tengah-tengah wilayah anomali tersebut, membuat kapal dan pesawat kehilangan orientasi. Sama seperti kisah di segitiga Bermuda. Perbandingan ini membuat banyak orang yakin
bahwa bumi memiliki beberapa titik misterius di laut yang menjadi gerbang menuju sesuatu yang lebih besar. Apakah itu dunia lain, dimensi paralel, atau sekadar fenomena alam yang belum dipahami? Semua masih terbuka. Bayangkan jika suatu hari sebuah ekspedisi modern benar-benar menemukan pulau itu dengan bukti tak terbantahkan, dunia akan gempar, arkeolog, ilmuwan, sejarawan, semua akan berlomba menyingkap rahasia. Namun ada pula yang takut bahwa jika rahasia itu terbuka, maka malapetaka besar akan datang. Sebab dalam banyak legenda pulau itu digambarkan bukan hanya misterius, tapi juga terkutuk, tempat yang seharusnya tidak disentuh manusia. Dalam beberapa versi cerita, siapapun yang membawa sesuatu dari pulau itu akan mendapat celaka. Entah itu penyakit, kegilaan, atau bencana bagi seluruh kapalnya. Hal ini mirip dengan kisah-kisah peringatan dalam mitologi kuno tentang tidak boleh mengambil harta dari tempat suci, karena ada kekuatan besar yang menjaganya. Semua ini membuat legenda pulau misterius di tengah Samudra Pasifik tetap menjadi salah satu cerita paling abadi dalam sejarah maritim manusia. Sebuah pengingat bahwa meskipun kita sudah memetakan hampir seluruh dunia, masih ada tempat yang menolak untuk dikenali, dan mungkin memang lebih baik tetap dibiarkan menjadi misteri. Karena disitulah daya tariknya, dan disitulah manusia bisa terus bermimpi, membayangkan ada sesuatu yang lebih dari sekadar apa yang terlihat. Legenda pulau misterius di tengah Samudra Pasifik mencapai puncak kisahnya ketika kita membayangkan bagaimana nasib manusia yang benar-benar bisa menjejakkan kaki di sana. Banyak cerita mengatakan bahwa siapapun yang mendarat tidak akan pernah sama lagi. Ada kisah tentang seorang nelayan dari Tahiti yang mengaku terdampar di sebuah daratan asing setelah badai menghantam perahunya. Ia berkata bahwa pulau itu penuh dengan hutan yang begitu lebat, hingga cahaya matahari sulit menembus. Suara burung-burung asing memenuhi udara, dan di tengah pulau ia menemukan reruntuhan batu raksasa dengan ukiran aneh yang berputar, membentuk spiral. Ia tidak tahu apa artinya. Namun, saat menyentuhnya, ia merasakan suara di dalam kepalanya. Sebuah bisikan yang bukan miliknya, suara itu memperingatkan bahwa ia tidak boleh berada di sana. Begitu ia ketakutan dan melarikan diri ke pantai, badai lain datang. Dan ketika ia sadar, ia sudah berada di laut lepas, tanpa tahu bagaimana ia keluar. Banyak orang menganggap ceritanya hanya ilusi dari trauma badai. Tapi matanya yang penuh ketakutan membuat sebagian orang percaya, ia benar-benar melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Cerita serupa datang dari catatan pelaut Prancis abad ke-18. Ia menulis bahwa beberapa awak kapalnya mendengar bunyi genderang dari dalam kabut. Mereka mengira ada pulau dengan penghuni. Namun, ketika kabut menipis, yang terlihat hanya hutan lebat, dengan bayangan-bayangan hitam bergerak di antara pepohonan, mereka tidak berani mendekat dan memilih berlayar pergi, meski rasa penasaran menghantui mereka seumur hidup. Beberapa abad kemudian, muncul cerita dari ekspedisi penyelam modern yang mengklaim menemukan struktur aneh di dasar laut, dekat wilayah yang diyakini sebagai lokasi pulau misterius. Mereka melihat formasi batu, seperti dinding yang terlalu rapi, untuk dianggap buatan alam.